Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mata kuliah Supervisor Pendidikan dengan judul Usaha-usaha membina dan mengembangkan potensi sumber daya guru dalam profesi mengajar. Pokok pembahasan yang akan kami bahas itu ada dua, yaitu masalah umum yang dihadapi dalam tugas mengajar dan mendidik, kemudian masalah-masalah khusus yang dihadapi dalam tugas mengajar dan mendidik. Nah, yang pertama, kami akan membahas tentang masalah-masalah umum yang dihadapi dalam tugas mengajar dan mendidik yang mencakup 1. Membantu guru dalam menerjemahkan kurikulum dari pusat ke dalam bahasa belajar mengajar. 2. Membantu guru dalam meningkatkan program belajar mengajar. Nah, untuk hal membantu guru dalam menerjemahkan kurikulum dari pusat ke dalam bahasa belajar mengajar. Kurikulum adalah sejumlah pengalaman belajar yang dirancangkan di bawah tanggung jawab sekolah dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan-tujuan harus dirancang sebaik mungkin. Sebab bila salah merancangkan tujuan, akibatnya terhadap pembentukan pribadi subjek didik akan keliru. Jadi guru-guru itu harus diberi pembinaan. Kurikulum itu dibuat atau dirancang di Jakarta, kemudian setelah dilaksanakan di daerah, itu pasti dan tentu ada berbagai kesulitan yang dihadapi. Untuk menghadapi kesulitan-kesulitan perlu adanya orang yang bertugas sebagai orang sumber, konsultan yang membantu guru-guru di lapangan. Nah, apakah dia itu guru yang dipandang ahli atau kepala sekolah atau pengawas ataupun penilik? Ada banyak hal yang perlu dijelaskan kepada guru-guru di daerah untuk menjembatani masalah yang berhubungan dengan kebutuhan daerah. Disediakan sejumlah jam tersendiri yang disebut muatan lokal. Untuk itu, perlu adanya supervisor yang membantu guru dalam menerjemahkan kurikulum yang dilaksanakan ke dalam tugas belajar mengajar. Kemudian yang kedua yaitu membantu guru dalam menerjemahkan proses belajar mengajar. Untuk mempersiapkan guru agar tampil dalam mengajar dan menilai dengan tepat, bertanggung jawab atas tugas mengajarnya. Usaha meningkatkan kemampuan guru dalam proses belajar mengajar itu perlu pemahaman ulang. Mengajar itu tidak sekedar mengkomunikasikan pengetahuan agar diketahui subjek pendidik, tetapi mengajar harus diartikan menolong si pelajar agar dapat belajar. Mengajar berarti usaha menolong si pelajar agar mampu memahami konsep-konsep dan dapat menerapkan konsep yang dipahami. Selain itu, mengajar itu harus dipersiapkan dengan baik. Guru perlu menyediakan waktu untuk mengadakan persiapan yang matang. Nah, bantuan yang diberikan dalam hal membantu guru dalam meningkatkan program belajar mengajar, yang pertama merancangkan proses belajar mengajar, yang kedua melaksanakan proses belajar mengajar, yang ketiga menilai proses dan hasil belajar, yang keempat itu mengembangkan manajemen kelas. Untuk hal tentang merencanakan proses belajar mengajar itu di sini yaitu guru harus dipandang sebagai seorang ahli mode atau perancang program pembelajaran. Ia harus menguasai dan terlatih dalam menyusun skenario pembelajaran. Melalui kelompok kerja guru pada suatu daerah tertentu, ada kesepakatan dalam merancangkan model-model pembelajaran dengan bertumpu pada komponen-komponen yang ditentukan dalam pedoman belajar mengajar. Guru itu tidak seharusnya ditetapkan persiapan mengajar yang sama di seluruh Indonesia. Yang sama adalah
prinsip-prinsip dan komponen-komponen utama yang harus dipegang teguh. Ya, saya akan ulang. Yang sama adalah prinsip-prinsip dan komponen-komponen utama yang harus dipegang teguh agar guru-guru itu punya kebebasan dalam merancang berbagai model pembelajaran. Berikan kesempatan agar guru mampu mengembangkan dirinya sendiri dalam ikatan tanggung jawab profesional. Ada berbagai model rancangan belajar mengajar menurut buku yang berjudul Supervision for Today's School. Itu rancangan dari Oliva. Berikut ini beberapa model yang ia cetuskan, yaitu model sederhana dari 3 bagian berisi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Kemudian yang kedua model 4 bagian, itu terdiri dari perumusan tujuan, pretest, pelaksanaan mengajar, dan evaluasi. Yang ketiga model 5 bagian, itu terdiri dari rumusan pembelajaran umum, rumusan tujuan pembelajaran khusus, pretest, pelaksanaan KBM, dan yang terakhir evaluasi. Kemudian yang keempat model Banati, itu ada rumusan tujuan, menganalisis tugas pembelajaran, menyusun desain pembelajaran, melaksanakan dan tes akhir hasil belajar, mengubah dan memperbaiki, kemudian balikan itu menyusun tes awal. Yang kelima itu model yang dikemukakan Universitas Florida, itu terdiri dari analisis tujuan, analisis status siswa, kemudian dia bisa merumuskan tujuan operasional pembelajaran, menyeleksi dan mengorganisasi pelajaran, menetapkan strategi pelajaran, dan evaluasi hasil belajar. Yang keenam itu model Oliva, terdiri dari rancangannya itu analisis kebutuhan siswa, analisis ciri bidang studi, analisis kebutuhan masyarakat. Setelah menganalisis itu baru bisa merumuskan tujuan operasional, kemudian pretest, kemudian menyeleksi dan menyusun isi dari materi pembelajaran, kemudian menyeleksi materi, prosedur, dan strategi pembelajaran. Yang terakhir evaluasi tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mempersiapkan guru agar tampil dalam mengajar dan menilai dengan tepat, bertanggung jawab atas tugas mengajarnya. Usaha meningkatkan kemampuan guru dalam proses belajar mengajar itu perlu pemahaman ulang. Mengajar itu tidak sekedar mengkomunikasikan pengetahuan agar diketahui subjek pendidik, tetapi mengajar harus diartikan menolong si pelajar agar dapat belajar. Mengajar berarti usaha menolong si pelajar agar mampu memahami konsep-konsep dan dapat menerapkan konsep yang dipahami. Selain itu, mengajar itu harus dipersiapkan dengan baik. Guru perlu menyediakan waktu untuk mengadakan persiapan yang matang. Nah, bantuan yang diberikan dalam hal membantu guru dalam meningkatkan program belajar mengajar, yang pertama merancangkan proses belajar mengajar, yang kedua melaksanakan proses belajar mengajar, yang ketiga menilai proses dan hasil belajar, yang keempat itu mengembangkan manajemen kelas. Untuk hal tentang merencanakan proses belajar mengajar, itu di sini yaitu guru harus dipandang sebagai seorang ahli mode atau perancang program pembelajaran. Ia harus menguasai dan terlatih dalam menyusun skenario pembelajaran. Melalui kelompok kerja guru pada suatu daerah tertentu, ada kesepakatan dalam merancangkan model-model pembelajaran dengan bertumpu pada komponen-komponen yang ditentukan dalam pedoman belajar mengajar.
Guru itu tidak seharusnya ditetapkan persiapan mengajar yang sama di seluruh Indonesia. Yang sama adalah prinsip-prinsip dan komponen-komponen utama yang harus dipegang teguh. Ya, saya akan ulang. Yang sama adalah prinsip-prinsip dan komponen-komponen utama yang harus dipegang teguh, agar guru-guru itu punya kebebasan dalam merancang berbagai model pembelajaran. Berikan kesempatan agar guru mampu mengembangkan dirinya sendiri dalam ikatan tanggung jawab profesional. Ada berbagai model rancangan belajar mengajar menurut buku yang berjudul Supervision for Today's School. Itu rancangan dari Oliva. Berikut ini beberapa model yang ia cetuskan, yaitu model sederhana dari 3 bagian berisi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Kemudian yang kedua model 4 bagian, itu terdiri dari perumusan tujuan, pretest, pelaksanaan mengajar, dan evaluasi. Yang ketiga model 5 bagian, itu terdiri dari rumusan pembelajaran umum, rumusan tujuan pembelajaran khusus, pretest, pelaksanaan KBM, dan yang terakhir evaluasi. Kemudian yang keempat model Banati, itu ada rumusan tujuan, menganalisis tugas pembelajaran, menyusun desain pembelajaran, melaksanakan dan tes akhir hasil belajar, mengubah dan memperbaiki, kemudian balikan itu menyusun tes awal. Yang kelima itu model yang dikemukakan Universitas Florida, itu terdiri dari analisis tujuan, analisis status siswa, kemudian dia bisa merumuskan tujuan operasional pembelajaran, menyeleksi dan mengorganisasi pelajaran, menetapkan strategi pelajaran, dan evaluasi hasil belajar. Yang keenam itu model Oliva, terdiri dari rancangannya itu analisis kebutuhan siswa, analisis ciri bidang studi, analisis kebutuhan masyarakat. Setelah menganalisis itu baru bisa merumuskan tujuan operasional, kemudian pretest, kemudian menyeleksi dan menyusun isi dari materi pembelajaran, kemudian menyeleksi materi, prosedur, dan strategi pembelajaran. Yang terakhir evaluasi tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah membantu guru dalam meningkatkan program belajar mengajar. Mempersiapkan guru agar tampil dan mengajar dan menilai dengan tepat serta bertanggung jawab atas tugas mengajarnya. Bantuan yang diberikan yaitu berupa merancangkan program belajar mengajar, melaksanakan proses belajar mengajar, dan menilai proses hasil belajar. Terakhir, mengembangkan manajemen kelas. Yang pertama, merencanakan program belajar mengajar, yaitu sebagaimana ada dalam model F. Gadler. Ada Gadler yang pertama adalah tujuan instruksional, kemudian menganalisis situasi, lalu kegiatan guru, kegiatan siswa, materi pembelajaran, dan alat atau bahan pelajaran, kemudian dievaluasi. Yang kedua adalah melaksanakan proses belajar mengajar. Guru perlu menguasai sejumlah keterampilan dalam menemukan cara berpikir siswa dalam proses pembelajaran. Cara mengajar yang mendorong siswa untuk mengarahkan kemampuan diri sendiri disebut self-direction. Menentukan diri sendiri self-determination. Bertanggung jawab atas diri sendiri self-responsibility. Mengendalikan diri sendiri self-control, dan mendisiplinkan diri sendiri self-discipline. Dan terakhir, menilai diri sendiri self-evaluation. Yang ketiga adalah menilai proses hasil belajar. Menurut S. Bloom ada 3 domain dalam taksonomi tujuan pembelajaran. Yang pertama kognitif, afektif, dan psikomotorik. Aspek
Domain aspek kognitif mencakup pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Acuan guru dalam memberikan penilaian ada dua, yaitu penilaian acuan norma PAN, yang kedua adalah penilaian acuan patokan atau PAP. Yang keempat adalah mengembangkan manajemen kelas. Suasana belajar yang menyenangkan mendorong siswa untuk belajar lebih giat. Untuk menciptakan iklim belajar yang menyenangkan, guru harus melakukan kegiatan-kegiatan yang menarik. Sebab setiap proses kegiatan pembelajaran, guru sering menghadapi perilaku siswa yang bermasalah. Yang pertama adalah sebab-sebab siswa bermasalah, usaha-usaha untuk mencegah siswa, dan cara memperbaiki siswa yang bermasalah. Sebab-sebab siswa yang bermasalah yang menurut Olivia adalah sebab bersumber dari diri sendiri, sebab yang bersumber dari pengaruh teman sepermainan, yang bersumber dari sekolah, guru, lingkungan, dan masyarakat luas. Usaha untuk mencegahnya yaitu adalah menganalisis terhadap sikap guru. Yang kedua adalah menganalisis terhadap gaya mengajar dan gaya belajar. Yang ketiga, menganalisis lingkungan kelas. Yang keempat, kurikulum yang terlalu syarat dan padat perlu dikaji. Yang kelima, menganalisis sikap guru dalam mengajar. Yang ketiga adalah cara memperbaiki anak-anak yang bermasalah. B. Masalah-masalah khusus yang dihadapi guru, yaitu yang pertama, membantu guru dalam menghadapi kesulitan dan mengerjakan tiap mata pelajaran. Yang kedua, membantu guru dalam memecahkan masalah pribadi atau personal problem. Yang ketiga, membantu guru dalam menghadapi masalah khusus di tiap tingkat mulai dari SD sampai dengan SMA. Kemudian yang selanjutnya, membantu dalam memecahkan masalah pribadi atau personal problem. Ada berbagai sumber sebab menyebabkan guru punya problem pribadi. Yang pertama, karena faktor kesehatan baik jasmani maupun rohani. Yang kedua, faktor ekonomi. Yang ketiga, faktor sosial guru di masyarakat. Yang pertama, faktor kesehatan baik jasmani maupun rohani. Satu sebab ia karena kesehatan. Jabatan guru beda dari jabatan yang lain. Guru di rumah masih pikir terhadap keadaan siswanya di sekolah, yang bodoh dan yang nakal. Pengaruh pikiran ini mengganggu guru, sehingga guru sering pudar. Di samping itu, gaji yang tidak mencukupi juga memberi pengaruh terhadap kesehatan tubuhnya. Kemudian yang kedua, faktor ekonomi. Kebanyakan kondisi kerja guru terganggu karena gaji guru yang tidak mencukupi. Karena gaji tidak mencukupi, guru harus bekerja di luar sekolah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tugas luar ini menyebabkan guru tidak dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab. Karena keuangan rumah tangga terganggu, maka guru-guru akan mengalami keadaan jiwa yang tidak tenang. Banyak peristiwa-peristiwa yang menimbulkan masalah dan melakukan tugasnya. Kemudian yang ketiga yaitu faktor sosial guru di masyarakat. Masyarakat sekarang ini mengukur status sosial dari segi uang dan harta. Seseorang punya status sosial tinggi kalau dia orang kaya atau punya kedudukan. Guru termasuk kelompok orang yang gajinya kecil. Masyarakat tidak melihat guru sebagai jabatan terhormat lagi, tetapi sebagai penjual ilmu. Menurut Myron Lieberman 1956. Akibatnya, guru dipandang rendah oleh masyarakat. Kemudian yang selanjutnya yaitu membantu guru dalam menghadapi masalah khusus di tiap tingkat, mulai dari SD sampai di SMA. Malah yang dihadapi tingkat SD. Malah di SD ialah bagaimana meletakkan dasar pemahaman konsep tentang apa dalam bahasa Inggris disebut TRI, yang mencakup baca, menulis, dan matematika. Selain itu, juga guru mengalami kesulitan dalam mengerjakan bahasa Indonesia bagi daerah-daerah yang masih menggunakan bahasa daerah. Selanjutnya, masalah yang dihadapi di tingkat LLTP. Di samping mengalami kesulitan dalam menguasai konsep bidang tertentu seperti ilmu eksakta, yaitu ilmu fisika, kimia, dan matematika, juga kesulitan dalam bahasa asing atau bahasa Inggris. Selain penguasaan bidang studi, ada supervisor yang ahli dalam bidang studi tersebut juga kesulitan menghadapi siswa SLTP yang berada pada umur pra-remaja dan saat memasuki usia remaja. Kemudian yang terakhir yaitu masalah yang dihadapi siswa SMU.
Siswa SMU memusatkan diri untuk masuk dunia perguruan tinggi. Mereka belajar untuk menghadapi ujian masuk perguruan tinggi. Selain itu, guru SMU mengalami siswa yang bergejolak masa pubertas. Sering terjadi konflik antara siswa dengan guru karena guru kurang mengerti kebutuhan siswa. Masalah-masalah tersebut perlu dianalisis melalui pelaksanaan supervisi yang terencana agar situasi belajar dapat tercapai lebih baik.